Debbie adalah seorang wanita karir yang sukses. Namun, kesibukannya di kantor tak membuat Debbie lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu dari seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Suatu hari Debbie diperintahkan oleh bosnya untuk dinas keluar kota. Tentu saja hal itu membuat Debbie merasa sangat sedih. Karena pastinya dia akan terpisah jauh beberapa hari dengan suami dan juga anaknya. Terlebih, sebelumnya Debbie belum pernah terpisah jauh dari mereka. Tugas tetaplah tugas. Perintah bosnya adalah kewajiban. Akhirnya Debbie pun melaksanakan perintah bosnya itu untuk dinas keluar kota. Tibalah hari di mana Debbie harus berpamitan kepada suami dan anaknya. Debbie pun berangkat dengan bercucuran air mata. Di sepanjang jalan, Debbie terus menangis, mengingat anak dan suaminya yang ditinggalkan. Teman-teman sekantor Debbie berusaha untuk menghibur Debbie, dan sesekali Debbie pun berusaha untuk tersenyum, lalu menguatkan hatinya. Karena apapun yang dia lakukan saat itu, tidak lain demi keluarganya. Setelah melakukan perjalanan dengan mengendarai mobil selama 3 jam, kini tibalah Debbie dan teman-temannya di sebuah hotel, tempat mereka untuk menginap beberapa hari selama mereka dinas di kota tersebut. Wah, akhirnya kita sampai juga, kata salah satu teman Debbie, sambil merebahkan tubuhnya di atas kasur hotel itu. Debbie tak berkata apapun. Dia hanya menarik nafas panjang, lalu duduk di tepi tempat tidur sambil teringat dengan suami dan juga anaknya di rumah. "Debbie, apakah kamu menangis?" kata teman Debbie itu ketika melihat Debbie menghapus air matanya. "Sudahlah Debbie, kamu harus kuat. Kamu harus terbiasa dengan ini. Pasti suami dan anakmu juga akan mengerti," lanjut teman Debbie. Debbie pun mendengarkan nasihat temannya. Dia menghapus air matanya dan tersenyum memeluk temannya. Setelah mandi dan makan, Debbie dan temannya beristirahat. Malam itu begitu sulit bagi Debbie untuk memejamkan matanya. Meskipun dia berusaha untuk tidak menangis, tetap saja Debbie terus menangis mengingat anaknya. Keesokan harinya, Debbie dan temannya itu pun pergi ke sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Debbie tempat Debbie bekerja. Di sana, Debbie dan temannya disambut para karyawan dengan ramah. Debbie dan temannya tampak bahagia karena semua orang di sana begitu baik dan ramah kepada mereka. Setelah beberapa hari Debbie dinas di kota itu, Debbie seakan lupa dengan kesedihannya berpisah jauh dari anak dan suaminya. Bagaimana tidak? Seorang karyawan perusahaan yang bernama Rafa telah menarik perhatiannya. Selain tampan dan juga cerdas, Rafa begitu perhatian kepada Debbie. Setelah pertemuan yang biasa mereka lakukan setiap hari di perusahaan Rafa, Debbie hendak bersiap-siap untuk kembali ke hotel. Di saat itu pula Rafa berjalan mendekatinya. "Hai, boleh aku minta sesuatu padamu?" kata Rafa. Debbie terlihat bingung mendengar perkataan Rafa. "Permintaan apa itu?" kata Debbie
penuh tanda tanya. Rafa tersenyum lalu berkata, "Bolehkah aku meminta nomor teleponmu?" Kini Debbie pun tersenyum mendengar perkataan Rafa. "Tentu saja boleh," jawab Debbie, lalu memberikan nomor teleponnya pada Rafa. Setelah itu Debbie berpamitan kepada Rafa untuk kembali ke hotel. Rafa terus memandang Debbie yang berjalan menjauhinya. Setibanya Debbie di kamar hotel miliknya, teleponnya pun berdering. Sebuah pesan dari Rafa untuknya membuat Debbie tersenyum. Teman Debbie terlihat bingung melihat Debbie yang seringkali tersenyum sendiri sambil terus melihat handphone miliknya. Apa yang terjadi dengannya? Beberapa hari yang lalu dia terus saja menangis. Tapi kali ini dia terus tertawa sendiri. Dia terlihat aneh, batin teman Debbie. Sejak saat itu hubungan Debbie dengan Rafa tak hanya sebatas rekan kerja, melainkan lebih daripada teman. Di saat mereka bertemu di ruang kerja, Rafa tak pernah jauh dari Debbie. Bahkan seringkali mereka terlihat berduaan di ruang kerja, di tempat makan, atau di saat mereka sedang berjalan-jalan di luar. Di malam terakhir Debbie di kota itu, Rafa mengajak Debbie untuk bertemu. Debbie terlihat sangat senang. Hal itu mengundang tanya pada teman Debbie. "Ada apa, Debbie? Kenapa kamu terlihat sangat bahagia?" Tanpa melihat temannya, Debbie berkata, "Tidak ada apa-apa. Oh iya, aku akan keluar sebentar." Teman Debbie kembali bertanya, "Kemana?" Debbie tersenyum pada temannya, lalu berkata, "Aku tidak tahu kemana, tapi yang pasti, ke suatu tempat yang tidak akan pernah bisa aku lupakan." Teman Debbie kemudian kembali berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi denganmu, Debbie? Apa hubunganmu dengan Pak Rafa? Kalian terlihat sangat dekat. Ingat, Debbie, kamu punya suami dan juga seorang anak." Debbie beranjak dari tempat duduknya, lalu meraih tasnya. "Aku tahu itu, dan aku selalu ingat dengan anak juga suamiku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu," jawab Debbie, lalu keluar dari kamarnya. Teman Debbie hanya menggelengkan kepalanya sambil melihat kepergian Debbie. Sementara Debbie terlihat begitu bersemangat menemui Rafa yang saat itu menunggunya di lobi hotel. Tanpa basa-basi, Rafa mengajak Debbie masuk ke dalam mobilnya dan pergi ke sebuah restoran mahal. Setelah itu mereka pergi ke tempat karaoke. Mereka terlihat begitu bersenang-senang di tempat karaokean itu. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, Debbie seakan lupa pada suami dan juga anaknya. Lalu tidak lama kemudian, Rafa mengutarakan isi hatinya kepada Debbie. Debbie pun menceritakan kepada Rafa tentang anak dan juga suaminya. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Debbie seakan tidak diperdulikan oleh Rafa. Dia tetap mencintai Debbie, meskipun Debbie adalah milik orang lain. Tak hanya mengatakan isi hatinya, tetapi Rafa juga berusaha mengajak Debbie untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Debbie kemudian teringat dengan perkataan temannya. Lalu,
Debbie membayangkan wajah suami dan juga wajah anaknya yang sedang tersenyum padanya. Dengan sekuat tenaga, Debbie mendorong tubuh Rafa yang memeluknya erat. Dan akhirnya Debbie berlari kembali ke kamar hotel dengan perasaan begitu bersalah.